Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Erik Suganda Channel. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Teman-teman juga di rumah sehat dan tetap jaga prokes. Oke guys, hari ini saya kedatangan tamu nih, ya, sahabat saya. Waktu di organisasi, waktu di HIPMI, di Kadin, pokoknya luar biasa nih tamu kita pagi hari ini. Ya. Selamat datang buat Pak Dirut nih. Ya. Terima Dirut kasih Kak. PD Perumda Pasar Dirut Pakuan Jaya. Perumda Pasar Pakuan Jaya. Ya. Itu Muzakir. Kalau di di HIPMI itu dipanggilannya Tum Muzakir. Ketum ya. Walaupun udah masanya habis tetap tum ya. Iya, tum Tum terus. itu mantum. Iya. Saya lihat teman-teman tuh masih manggilnya Tum aja. Masih sampai Bener kan sekarang ya? masih. Itu melekat tuh, melekat. Iya, biasanya kalau di HIPMI itu sekali kita kan jabatan jadi ketum hanya satu periode ya, dibatasi. Kita jadi ketum selamanya ya, walaupun yang senior sekarang misalnya contohnya Pak Abu Rizal Bakri gitu. Kalau ketemu HIPMI itu masih ya? manggil tum gitu. Tapi keren. Iya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, sehat. kayaknya sibuk banget ya. Sibuk Ya. banget nih Pak Dirut nih. Ya, kerjaan di kantor banyak, apalagi tambah sekarang COVID lagi kan. Iya. Nah, saya juga masih ditugaskan jadi koordinator posko. Oh, yang itu ya. Posko logistik. Iya. Jadi karena Kota Bogor juga udah berapa? 800 lebih yang positif ya. Positif ya. Nah, jadi kita udah ngegerakin lagi mulai dari wilayah, dari Posko itu tadinya sempat ini dulu ya? Sempat. Istirahat dulu ya? ya kan kemarin jalan Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. Iya, Oktober karena kita udah masuk waktu itu level 2. Iya. Ya udah di stop. Nah, kemarin mulai aktif lagi. Minggu kemarin udah diresmiin lagi. Aduh, makasih nih udah bisa datang. Ya, sama-sama. Benar banget kehormatan banget lah. Pak Dirut mau hadir nih. Soalnya gue tahu masih sibuk banget ya. Kalau lihat di IG-nya tuh, waduh, gila bener nih. Tapi sehat ya semua ya, keluarga sehat ya. Makasih udah mau datang ya. Kita pengen tahu dulu ini tuh. Ya. Banyak yang udah kenal Muzakir, udah banyak lah ya. Tapi mungkin ada satu sisi yang belum kenal juga. Kalau jabatan sih Dirut Perumda Pasar Pakuan. Terus Ketua Himpunan Alumni ya sekarang ya? Ya, Ketua Himpunan Alumni DPC Kota Bogor. DPC Kota Bogor ya? Ya. Terus apa lagi jabatan sekarang? Ya, semenjak di pasar mau nggak mau kan. Ya? Ya, semenjak di pasar ya mau nggak mau ya lebih fokus ke pasar ya. Pasar ya. Nah, jadi organisasi ya saya kurangi, tapi kalau yang kira-kira tidak berbenturan langsung ya masih bisa bantulah. Lahir di Aceh ya? Aceh ya? Ya. Bisa ceritain sedikit dulu gimana? Ya, jadi perjalanan hidup ya orang tua Aceh dua-duanya, Aceh ya. Lok Semawe ya. Jadi dari sekolah dari dasar sampai SMA di Aceh. Oh, SD sampai SMA Aceh ya? Okay. Terus lulus sekolah baru kuliah di Bogor. Jadi kuliah di Bogor tahun 94. Kenapa milihnya ke Bogor? Dulu sebetulnya sih agak panjang ya, cita-citanya masuk Akabri dulu. Oh, dulu. Cuman ya pantesan potongannya. Potongan akmil. Jadi cita-citanya itu cuma karena sempat ini sempat daftar. Nggak sempet. Ya? Kebetulan sekolah saya dulu ada undangan bebas tes masuk IPB, dulu jalur undangan ya, USMI kan dikenal dulu USMI. Jadi ikut lulus ya, akhirnya orang tua maksain suruh ambil ya. Jadi nggak sempet cita-cita buat udah persiapan 3 tahun kan, olahraga, nggak ngerokok lah macam-macam kan. Udah kan SMA persiapan. Jadi dia harus berangkat ke Bogor. Ya alhamdulillah di Bogor juga walaupun awal masih nggak ada siapa-siapa di Bogor. Tidak ada. Nggak ada ya. Nggak Jadi merantau lah gitu ceritanya ya. Jadi bener-bener ke Bogor itu yang ngandalin kakak kelas ya. Kakak kelas yang di IPB, akhirnya dia yang cari kosan ya, kita dia di kosan itu setahun di Beranang Siang, tahun kedua di Darmaga IPB. Ya alhamdulillah dia lulus di IPB. Waktu milih IPB-nya itu memang ada tawaran waktu itu ya? Tawaran ya. Ada tawaran ke siswa-siswa di sana ya? Iya.
Jadi kan dilihat dari rankingnya lah ya. Kebetulan iya. rankingnya bagus lah ya. Jadi yang universitas favorit itu pasti diberikan yang ranking gitu. bagus dulu ya. Iya, iya. Nah, jadi ya saya milih IPB waktu itu kan, dari yang ada saya ambil IPB, proses. Ya alhamdulillah keterima. Iya, iya. Jadi berangkat sendiri aja tuh waktu itu. Apa diantar? Diantar. Ada upacara dulu di sana berangkatnya. Enggak sih, biasa. Iya, iya. Terus di sini tuh benar-benar nggak kenal siapa-siapa ya? Nggak Di kenal, Bogor ya? nggak kenal. Nah, ini yang pengen kita angkat nih. Jadi setahun di Bogor ya benar-benar memulai awal ya, memulai baru ya. Saya juga nggak kenal makanan Bogor. Awal gimana makan mie ayam gitu kan. Jadi tapi dulu rambut masih gondrong kali. masih gondrong ya Mas, ya. Serius? Serius masih ada. Jadi lulus kuliah itu rambut masih normal. Masih ya. Oh iya benar. Iya. Jadi dulu dulu pikir keras kayaknya waktu di IPB ya. ya, enggak lulus IPB malah Lulus bikin keras IPB ya. Iya. Jadi nggak kenal sama sekali ya? Nggak kenal. Saudara sih ada Saudara ya, di ada, Bogor iya. ada, di Jakarta ada. Tapi saya pikir ya udahlah, kita mulai cari teman baru gitu kan. Apalagi kan IPB itu sebetulnya 34 provinsi ada di IPB. Iya ya. Jadi karena kan undangan itu kan disebar ya. Iya, Kalau nggak salah zaman angkatan saya itu 75% itu undangan Undangan kan. ya, dari daerah-daerah. Hanya 25% IPB menerima jalur PMDK ya. PMDK ya, Iya, ya. jadi kecil sekali. Jadi kalau di IPB itu ya nasional. Nasional ya. Mulai dari Aceh sampai Papua ada. Jadi teman-teman kita memang ya kita udah belajar bagaimana budaya. Tapi di Bogor ada itu kan paguyubannya warga Aceh. Ada ya. ada. ya. Saya juga ikut ya. Ya cuman kebetulan di kosan kita dulu juga campur ya. Mulai dari Sulawesi, dari Kosan di mana dulu? Itu di daerah Malabar. Oh, di Babak situ. Tegal Mangga ya. Oh, di situ. Nah, saya Iya. Apa tahun berapa itu masuk Bogor? 94 kan. 94 ya. 94 situasinya masih inilah ya, masih. Wah, masih ada BMO. Jadi BMO masih ada ya? Iya, kalau dari dulu Internusa ya. Dari Internusa itu Jadi sempat nongkrong di Internusa? Sempat. Oh. Jadi anak Internusa juga nih. jadi Iya. jadi kita dulu Ada kolam di tengah itu ya, air mancurnya itu kan? iya, jadi dulu ada cerita gini, Kang. Saya masuk IPB itu kan sebenarnya bukan kemauan 100% ya. Iya. Jadi tahun pertama saya malah kepingin di DO aja. Kalau di DO kan saya gitu? ya tahun kedua saya punya kesempatan ke orang tua buat tes akabri kan. Oh, tetap itu ya? Tetap ada. Jadi efeknya memang belajarnya jadi nggak terlalu semangat ya. Nggak terlalu semangat. Nggak semangat aja bisa kayak begini ya. Apalagi kalau semangat. jadi pulang kuliah itu nggak pulang ke kosan, nongkrongnya di Internusa. Oh, bisa gitu. Di situ kan cuma ada toko kaset itu aja kan, satu itu ya yang menarik itu ya. Terus ada beberapa restoran gitu di situ ya. Iya, Pak Fatmawati apalah. Fatmawati, ya. Nah, jadi kayaknya udah ya pokoknya paling top banget lah dulu. ya, udah seru banget. Apalagi saya anak daerah yang dulu nggak punya mall di kampung kan. Tahun 94 apa dulu tuh yang apa berkesan banget di Bogor ada? Kalau berkesan ya karena saya dari Aceh nyampe kalau Aceh itu kan lebih terkenal laut ya. Iya. Jadi makanan kita makanan laut, ikan laut lah. Iya. Jadi baru saya makan ikan mas, ikan Semawe itu berapa jam sih ke Banda Aceh? tengah-tengah lah dia. 250 kilo ke Banda, 350 kilo ke Medan. Nah dulu kan Semawe belum ada bandara, jadi kalau kita mau ke Jakarta ya lewat darat dulu ya. Dari ke Medan dulu ya. Naik bus baru naik pesawat ke Jakarta. Ngalamin itu tuh. Ngalamin. Ya. Jadi berkesan dulu di Bogor ya bagaimana merubah lidah ya. Oh, itu jadi dulu ya. Ya, saya kan nggak mungkin akan betah di Bogor kalau kita juga menyukai makanan Bogor kan. Nyobain batagor dulu. Es doger. Ya. Apa namanya sayur asem. Tapi yang paling berkesan makan sayur asem ya. Sayur asem langsung Ya, cocok. nggak nyoba awal. Ini aneh ya. Cuman saya harus pikiran saya begini. Kalau saya mau betah di Bogor, saya harus enak makanan ini gitu. Jadi
walaupun harus taklukkan dulu ya, makanan, jadi nyoba pertama biasa iya. aja. Terus ada kesempatan makan lagi, saya nyoba pesan lagi. Tujuan saya biar saya harus enak makanan ini, Iya, iya. karena ini khas Bogor kan. Nyoba lagi, kedua belum mulai dapet, ketiga sampai sekarang jadi makanan favorit. Oh, jadi Sunda tuh sekarang udah ini lah. Udah, alhamdulillah lah bisa masuk ya. Iya, iya. Lulus tahun 98 normal ya, akhir 4 ya, tahun, 4 tahun ya. apa sih perikanannya? Teknologi pertanian. Oh, oke. Iya, iya. Sempet ngelamar kerja gitu? Enggak ya? Enggak sempet kan. Langsung bisnis ya kalau ketum ya? Ya jadi saya dulu lulus Desember ya, Desember 98. Jadi sebelum lulus orang tua minta saya lanjut S2. Oke. Nah, jadi agak cerita di balik itu lagi kan. Jadi lanjut S2. Anak pertama ya? Anak kedua. Oh, anak kedua. Ya, lanjut S2. Jadi akhirnya orang tua nanyain ini biaya berapa cukup buat S2. Perkiraan saya sampaikan sekian rupiah. Oh ya udah. Uangnya ditransfer. Akhirnya saya mikir nih uang kuliahnya kan masih berapa 4-6 bulan lagi lah baru mulai kan. Oh, udah ditransfer uangnya? Udah transfer. Akhirnya kan otak bisnisnya mulai wah ini bisa juga diputar dulu nih uangnya dipakai buat apa kan. Akhirnya ngajak teman-teman ya kita berbisnis. Jadi awal bisnis saya pertama itu buka rental komputer. Iya, saya dengar itu. Jadi emang di zaman 98 atau 99 awal itu kan komputer itu masih barang Itu gimana sih maksudnya awalnya bisa tertarik ke rental itu gimana? Karena ada kebutuhan? Karena saya punya sebelum lulus itu udah punya komputer udah beli ya. Tapi saya lihat teman-teman itu mungkin dalam kita satu jurusan yang punya komputer kan masih bisa dihitung, Kang. Hanya berapa orang, sisanya buat bikin skripsi, bikin tugas kemana? Ke rental kan. Nah jadi waktu itu kita lihat potensi bisnis rental itu sangat menjanjikan. Iya. Apalagi di Darmaga itu kan mahasiswa semua. Jadi itu udah kompleknya mahasiswa ya. Jadi mau makan siang malam segala macam pasti ketemu sama mahasiswa semua. Iya. Jadi dilihat dari kebutuhan. Ya? Nah jadi waktu itu juga saya cari bisnis yang tidak mengganggu saya buat lanjut S2. Nah kalau rental di saat kita running jalan di awal kan toh nanti juga tinggal jalan sendiri kan. Nah jadi saya berbisnis ngajak sama teman. Itu 1 tahun sebelum lulus ya? Enggak, hanya hitungan bulan, Kang. Kalau saya nggak salah itu perencanaan 1 bulan sebelum saya sidang skripsi. Iya. Jadi saya hari ini sidang skripsi, besok saya ke Mangga 2 belanja komputer. Gitu. Pakai uang S2 itu? S2 itu. Ya, menarik nih. Dan awalnya jujur sih nggak minta izin ke orang tua. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi yang penting saya yakin saya bisa bertanggungjawabkan dan yakin bisnis ini bisa jalan kan. Jadi nggak izin dulu ya? Awalnya enggak ya? Nah, cuman saya berikan bayangan sih ke orang tua, saya mau bisnis dulu dan uangnya sebagian saya pakai dulu buat bisnis ya. Ya orang tua sampai pada akhirnya nggak jadi ngambil S2 ya? Nggak jadi. Nah jadi saya jalan bisnis, buka rental awalnya rental sama teman ya. Ya kita sewa rumah, rapiin, beli komputer, rental, dan rame banget Kang karena rame kan angkatan. Jadi sewa kios gitu. Kita sewa rumah waktu itu rumah masih banyak kan di rumah sewa rumah di Darmaga ya kita sulap jadi rental komputer. Nah di situ ramenya dari ya S2 S3 dan kita buka 24 jam. Jadi rental itu dari pagi ke pagi full. Rata-rata mereka buat ngetik itu aja ya? Ya bikin skripsi. Gitu ya? Bikin skripsi, bikin tesis. MS-DOS itu ya kali ya? Udah Windows ya. Udah Windows ya? Udah Windows 95 itu awal-awal muncul Windows 98 dulu. Iya benar-benar. Nah, jadi awal rental terus partner saya join kan awal berdua ya. Join dia pulang ke Tasik. Ya akhirnya sahamnya saya beli semua, jalan. Nah, tapi kan yang bantu kan teman-teman IPB semua. Masih banyak ya. Nah, akhirnya mulai banyak adik-adik kelas datang konsultasi, Kang mau beli komputer nih speknya yang bagus apa? Oh dari situ. Nah jadi dari situ mulai. Sekarang rumahnya masih ada ya? Apa udah dibeli sama ketum? Oh enggak, kita hanya 2 tahun di situ terus pindah. Iya. Nah jadi mulai pelan-pelan
mau nggak mau kan harus belajar kan, belajar spek komputer, apa itu memori, apa itu hard disk, apa itu motherboard, bla 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 segala macam. Ya akhirnya saya lihat, wah ini ada potensi, ada peluang juga. Karena di 98 itu kan lagi Krismon. Untuk kalau ada orang ini masuk ke bisnis itu. Gitu. Lagi Krismon, harga barang juga IT lagi tinggi sekali, dan pemain-pemain besar waktu itu kan pada tiarap semua kan. Kena Krismon terus Mangga 2 kan sempat bukan Mangga 2, Glodok awalnya, Glodok kan sempat dijarah juga segala macam kan. Nah, jadi ya kita masuk di situ, mulai belajar, terus saya mulai rekrut teknisi yang awalnya saya rekrut cari teknisi yang lulusan Glodok ya. Oh gitu ya. Jadi yang dia punya ilmu terhadap rakit komputer, service printer seperti itu. Nah, ini menarik nih, sebagai perantau gitu ya. Nah, kemudian awalnya bisa survive lah gitu ya di sebuah tempat itu, apa nih ininya, apa kiat-kiatnya apa nih gitu, maksudnya bisa itu termasuk tadi kali ya, menyesuaikan dengan makanan, tapi untuk yang merantau gitu apa ininya? Kalau di bisnis sih menurut saya yang penting kita tekun aja ya. Tekun. Saya juga nggak mau waktu itu juga kan kita pas lulus banyak banget ya, nanam cabai lah, ikan lah, apalah tawarannya pasti banyak kan. Cuman saya pikir nggak mungkin kita kalau nggak fokus, kita tidak akan menjadi pemenang di bidang itu gitu kan. Nah akhirnya saya nggak mau ambil di bagian-bagian lain, jadi kita tetap fokus di IT dan alhamdulillah 23 tahun sekarang kalau ditanya selain istilahnya kan sekarang kan jadi ke pasar ya, selain di pasar ya core bisnis kita tetap IT sampai sekarang ya. Terus ketika memulai itu tuh kan orang kadang-kadang bingung tuh ya, mau mulai usaha gitu ya. Biasanya kita harus itu ya, melihat peluang itu tadi ya. Ya kalau itu kebetulan aja sebetulnya kan. Ya? Kalau saya kan emang nggak punya niat awalnya mau terjun ke bisnis IT. Jadi niat saya hanya di rental komputer aja. Cuman pas berjalan kita tiap hari ada di situ gitu kan. Akhirnya orang kan jadi ngelihat peluang-peluangnya di situ ya. Ya. Orang kan taunya yang jaga yang punya rental ini pasti jago spek lah ya. Bisa bikin spek komputer segala macam. Akhirnya setelah dihitung-hitung, saya cek harga antara misalnya Mangga 2 dengan yang dijual di Bogor, kok selisihnya lumayan gitu kan. Jadi ya akhirnya kita mulai dalam. Ini awal mulanya berdirinya Zoom nih. Iya. Kan memang dari awal nama Zoom itu udah di rental, udah kita pakai Zoom ya. Oh, udah pakai itu. Udah pakai Zoom komputer. Nah, tapi pas kita lihat ada potensi bisnis ke sana, 6 bulan dari rental, saya udah nggak terlalu fokus lagi di rental, udah mulai terjun ke bisnisnya ya. Jadi urus bikin perusahaan, bikin legalitas lah. Bikin legalitas, rekrut orang, nah bikin brosur, udah setelah itu mulai masuk ke kampus. Jadi market pertama kita mahasiswa dan kampus IPB. Jadi kita punya legalitas lah ya. Iya. Nawar-nawarin tuh ya. Walaupun diketawain sama dosen kan awalnya kan gitu kan. Oh, kenapa diketawain? Kamu jualan komputer 3 bulan kemudian komputer saya rusak, kamu masih di situ enggak? Kan pasti mikir kita akan kerja kan. Nah, kamu pasti udah kerja, saya cari saya servis kemana nih komputer saya kan. Nah ini kan butuh proses ya, butuh waktu segala macam biar mereka percaya. Nah tapi bisnis kita di awal Kang 3 tahun kita tidak pernah bisnis keluar. Karena kenapa? Bisa kebayang IPB seluas itu, berapa jurusan, berapa fakultas, berapa dosen, itu market yang paling besar. Maka rasanya kita, awalnya kita 3 tahun hanya ngubek-ngubek di situ aja. Darmaga. Dan rasanya sampai 5 tahun baru kita mulai keluar ke Bakos Surtanal, Pemkot, Pemda gitu kan. Baru mulai masuk ke kementerian kayak gitu. Jadi di awal memang basicnya ya saingan dulu kan apa ya, batu tulis gitu mungkin. Oh iya, dulu batu tulis yang disurkan ya. Ya senior Pak Michael kan. Prima komputer. Terus itu juga suatu apa ya, yang itu tuh yang menggunakan uang itu juga, itu apa ya istilahnya, suatu langkah besar lah ya. Tapi mungkin dalam bisnis kita harus sekali-kali gitu kali ya. Harus berani spekulasi ya.
Tapi spekulasinya mungkin yang terukur lah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya, kalau kita sih jalanin bisnis ya bertahap aja, pelan-pelan. Ya naiknya walaupun nggak terlalu signifikan ya. Tapi dari awal konsep kita bisnis ini harus kita bangun untuk jangka panjang. Ya, kalau kita mikir hidup jangka panjang kan pasti di proses itu tidak mungkin kita lakukan penipuan. Ya merusak citra perusahaan bla 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 kan itu, makanya kita bangun dari awal. Citra itu kita bangun yang kita harap ya perusahaan ini akan ada seterusnya gitu. Pernah ketipu nggak? Pernah. Apa rugi gitu? Kalau di bisnis IT itu sebelum 5 tahun ke sini kan diterapkan satu mata uang rupiah kan. Belanja itu kita udah tidak boleh lagi pakai uang dolar lah. Jadi dulu kesulitan kita di bisnis IT 98% transaksi kita dolar. Oh, ngikutin itu ya? Iya, ngikutin bener-bener fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar ya. Ini yang kita jual rupiah, sementara kita belinya dalam dolar. Dan itu kita tantangan paling besar karena waktu itu kan kita setelah krisis 98 kan ada 2012 juga kena krisis lagi gitu kan. Yang mata uang kita misalnya dari 7.000 naik ke 9.000, naik ke 14.000. Nah ini yang kadang-kadang kita hitungkan misalnya ikut proyek Kang. Nilai 1 miliar. Oh alhamdulillah nih bisa margin 7% misalnya. Nah di saat kita menang dapat SPK, kita minus 10%. Gitu. Itu dan kadang sering banget ngalamin. Ngalamin. Cuman ya kita tetap komitmen di tim, mau rugi mau untung, kalau kita udah menang kita harus eksekusi. Karena kan nggak mungkin dibuat perubahan kurs dolar ini dianggap force major kan. Force major kan nggak bisa kan. Jadi udah jalan aja. Tapi sisi lain kan pernah juga kita misalnya ngitung kurs dolar 14.000, dolar turun jadi 9.000 kan, itu juga menang besar di situ juga pernah kan. Jadi ya sudah lah, tutup mata aja kan. Jadi itu bisnis lah ya. Iya. Kopi dulu tuh. Siap. Santai. Ya apa? Nggak banyak soalnya orang yang berani berspekulasi gitu kan. Apalagi itu kan titipan untuk ngambil S2 ya. Terus akhirnya bisnis, tapi akhirnya bisa berkembang. Nah, satu lagi tantangan saya waktu itu menjelaskan ke orang tua kan. Kan pas berapa saat tuh dikasih tahu udah? Pas mulai jalan bagus, saya kasih tahu, tapi orang tua tetap kekeh. Ya sudah, S2 tetap harus lanjut kan. Nah, cuman udah masuk masa-masa fase kan otodidak semua Kang. Kan kita kuliahnya di IPB, nggak diajarin berbisnis kan. Cuman jadi mulai belajar, bidangnya juga beda, bukan hubungan dengan pertanian kan. Jadi teknologi kan, jadi mulai belajar rekrut orang. Saya lebih ke rekrutmen sih yang saya perkuat ya. Jadi karena kita nggak mendalami di bidang itu, kita butuh orang pajak ya, rekrut dari orang pajak, IT rekrut dari orang IT. Jadi kita lebih ke sistemnya aja, ke marketingnya, ke salesnya ya. Dan dibantu di situ karyawan kita yang hampir semua kebanyakan anak-anak IPB ya, kecuali yang tadi saya sampaikan pajak sama ini nggak ada di IPB, cari dari luar. Jadi ini ya diutamakan dari IPB ya. Makanya kan sekarang partner saya juga masih IPB kan. Jadi teman-teman dari awalnya berdua terus sendiri, terus berjalan waktu ya saya juga tarik teman-teman IPB ya sekarang kita berempat lah di Zoom. Jadi walaupun dukanya tuh kuliah di IPB apa sih? IPB itu kalau menurut saya selama kuliah itu ya udah kuliah aja, karena kita juga nggak sempet banyak ini ya katanya, banyak tugas segala macam ya, nggak sempet berbisnis kalau menurut saya ya. Jadi saya juga dulu walaupun ada keinginan wah udahlah beresin dulu kuliah kan, kita juga pingin 4 tahun beres kan, habis itu baru cari uang lah. Jadi memang harus fokus ya. Fokus, kalau IPB kalau nggak fokus ya pasti nilainya berantakan ya. Banyak juga teman-teman yang keteteran juga. Iya, saya juga setahun keteteran juga karena emang nggak belajar dulu kan. Jadi mulai perbaiki IP-nya di semester 3 sampai selesai. Kan IPB terkenal kan, nggak IP-nya nggak bagus ya di DO kan. Kan gimana ceritanya kita udah ke Bogor pulang kampung karena DO. Bagus gitu ya. Jadi sebelum lulus barulah mulai bisnis itu ya. Iya, ya.
lulus lah dianggap lulus bisnis ya. Lulus start ya. Darmaga dulu, terus baru kita buka kantor yang di Yasmin ya. Yasmin, terus baru mulai ke cabang-cabang yang lain ya. Ketemu nyonya di mana, di Bogor? Istri bukan IPB kan? Oh, bukan. Bukan. Jadi bukan teman kuliah, bukan. Bukan. Ya? Jadi dulu ada karyawan di kantor, dikenalin temennya, akhirnya kita coba ngobrol, makan bareng, nyambung ya. Nyambung ya, pacaran, ya nikah sampai orang Bogor ya. Ya biar nggak diusir di Bogor kan, jadi harus orang Bogor. Jadi sekarang jadi udah orang Bogor lah Pak Hamzah. Tapi keren. Kalau lihat dari story-nya gitu ya, merantau ya, kemudian bisa banyak teman di Bogor, memulai bisnis, sukses, ya itu sesuatu lah. Ya belajar dari Kang Erik lah. Iya. Terus ini apa, awal mulanya ikut organisasi gimana? Organisasi diajak apa gimana? Dulunya saya kampus ikut organisasi ya biasalah, tapi nggak terlalu aktif ya. Di kampus ikutan. Nah, terus pas mulai bisnis kita ada organisasi termasuk tua lah di Indonesia, paling tua, Apkomindo namanya. Oh, Apkomindo. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Iya. Nah, jadi di situ dulu ya awalnya. Awalnya di situ. Jadi saya mulai pertama organisasi yang ini ikut di situ. Jadi ikut karena di Bogor waktu itu belum ada Apkomindonya ya. Akhirnya kita yang pertama membentuk lah. Membentuk, akhirnya dilakukan pemilihan, saya jadi ketua Apkomindo. Periode pertama hanya 3 tahun ya, 3 tahun. Terus tahun berapa ya, ingat kan? Sekitar 2010 mungkin ya. Ketua Apkomindo ya. Terus periode pertama ketua, terus periode kedua masih terpilih ketua. Nah, sebelum habis masa jabatan saya ikut ke pusat. Jadi pengurus pusat ya? Pengurus, jadi ikut pemilihan kan, pemilihan ketum itu ketum dan sekjen ya. Jadi pas di akhir periode kedua ya saya jadi sekjen nasional Apkomindo ya. Ketuanya Pak Hoki itu ya? Pak Hoki ya. Nah, terus perubahan berevolusi ya dari Apkomindo menjadi Aptiknas. Karena kalau Apkomindo kan waktu itu IT itu udah mulai berubah ya, bukan hanya komputer, udah gadget bla 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 dan lain-lain. Jadi organisasi itu juga ikut berubah jadi namanya Aptiknas. Berubah Aptiknas. Karena yang itu tuh yang ada sengketa juga salah satunya ya. Masalah sengketa, masalah macam-macam lah. Akhirnya, dan di Aptiknas saya juga di Daulat masih sekjen ya. Sampai sekarang masih, kita juga mau munas lagi ini. Aptiknas ya. Dari situ baru ke HIPMI ya? Periode di Aptiknas itu saya jadi sekjen dan waktu itu 2018. 2018 ada pemilihan ketua HIPMI Kota Bogor. Ya saya ikut bursa pemilihan ya. Alhamdulillah menang jadi ketua HIPMI 2015 2018 kan. Ya. Apa yang bisa dipetik dari aktif-aktif itu apa tuh di organisasi ya. Jadi kalau organisasi itu kan yang pasti ngeluarin tenaga, biaya, ya pengorbanan pasti lebih besar ya. Tapi efek tanpa kita sadari di balik dari ini, kita punya jaringan yang banyak, kita punya teman, punya ini. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di kantor ya, walaupun yang lain saya batasi, saya bilang ya udah saya yang akan totalitas di organisasi. Teman-teman kalau semuanya organisasi nggak ada yang ngurusin dapur juga kan. Nah, jadi waktu saya di kantor ya saya yang fokus di organisasi, teman-teman backup saya di kantor. Tapi mereka dukung. Karena saya sampaikan organisasi ini ujungnya pasti akan ada efek positif buat kita. Yang penting kita punya jaringan ini bisa dimanfaatkan dengan baik kan, dengan hal positif lah. Nah, jadi so far sih seimbang lah ya. Seimbang. Apa yang kita korbankan dengan yang kita dapatkan seimbang. Pasti akan ada aja kan. Contohnya saya waktu di HIPMI, Kang. Jadi di kantor itu ada satu orang yang saya fokuskan. Kamu saya bilang lah,
layanin teman-teman HIPMI. Jadi kalau teman-teman HIPMI nanya mau beli laptop lah, mau beli server, nanya ke saya bilang saya udah nggak punya waktu lagi ngurus. Nah, jadi kalau ditanya ke satu orang yang saya tunjuk, ya pasti kan akan masuk ke dia semua ya. Dan alhamdulillah ya rezeki ada aja kan. Iya. Jadi strateginya gitu ya, ada satu orang yang nanganin untuk HIPMI. HIPMI ya. Iya, jadi saya ada satu orang, jadi HIPMI buka kafe, konsultasinya ke satu orang ini. Mau beli pasang CCTV, konsultasi ke satu orang ini yang kita dari awal udah kita tunjuk. Dan dia di saat kita tunjuk kan berarti dia bergaul juga, kenal juga dengan teman-teman kita yang HIPMI ini kan. Iya. Nah, jadi itu strategi saya sih kan. Strategi ya berarti. Iya. Dan HIPMI itu bukan Bogor aja berarti dia nanganin. Iya. Jadi kalau ada yang dari luar kota segala macam, ya saya lempar ke dia. Dan teman-teman juga yang penting kan kita bisnis legal, profesional, dan dia dari sisi manapun ya kita juga bisa menang dari kompetitor misalnya ya. Jadi istilahnya kalau dari teman-teman lo kalau ada barang bagus di teman harga murah, kenapa harus ke orang lain kan? Kira-kira seperti itulah kan. Jadi Zoom itu udah berapa tahun sekarang? 23 tahun ya. Luar biasa, itu lama banget ya itu. Ya maksudnya bisnis yang bisa bertahan itu kan nggak banyak juga. Ya, dan emang nggak gampang karena berapa banyak berguguran ya pemain kan. Kalau saya ngikutin dari 23 tahun lalu ya, pemain-pemain besar di IT dia tidak bisa ngikutin arah bisnis itu, jadi berguguran. Karena kenapa? Dulu bicara komputer kan tabung besar, kayak TV dulu zaman tabung kan, pakai CPU besar. Nah akhirnya kan berubah ke laptop, berubah ke netbook, terus smartphone. Nah ini kan akan bergeser, pengguna juga yang dulunya beli komputer bergeser ke notebook misalnya kan. Nah teman-teman ngikutin ini apa enggak? Nah di saat nggak bisa ngikutin, secara otomatis bisnis dia yang ini akan hilang kan. Nah ini yang kita ngikutin dari awal perkembangan. Maka di IT itu sebetulnya teknologi 3 tahun ke depan kita udah bisa memprediksi dari sekarang. Ya, jadi kita udah tahu sebetulnya. Itu ada orang itu yang ada tugasin itu. Sebenarnya bukan hanya di kita, dari sisi dari luar ya. Mereka misalnya dari contohnya Microsoft lah. Dia belum ngeluarin produk tapi ke kitanya udah dapat bocoran. 3 tahun ke depan ya teknologinya akan ke arah sana. Jadi kalau untuk ya ini mah kiatnya ya untuk supaya bisa bertahan 23 tahun itu apa kira-kira kalau dalam bisnis itu? Ya ada dalam ada luar ya. Kalau saya sih membahasakan seperti itu. Kalau dalam ya bagaimana SDM kita harus siap. SDM berarti ya. Yang pertama SDM ya. Jadi kalau saya sih menganggap modal yang paling besar utama di perusahaan itu adalah SDM. Kita tidak bisa jadi pemenang kalau SDM kita ya nggak siap gitu kan. Jadi yang pertama SDM, yang kedua ya kita sistem kerja juga harus kita rapikan. Nggak bisa lagi karena gini, di saat misalnya orderan banyak kita siap apa enggak. Jadi harus mempersiapkan itu kan. Apalagi sekarang kita juga berbisnisnya kan di e-katalog. E-katalog itu yang beli kita udah nggak kenal lagi customer kita dari mana. Dari Papua tinggal ngeklik. Mau nggak mau kan kita harus siap. Ya sistemnya lah kita bagusin. Jadi saya SDM sistem ya sama hubungan di kantor ya, baik dengan karyawan, sesama di divisi segala macam harus berjalan baik. Terus ya sisi luar ya kita juga harus punya hubungan yang baik dengan prinsipalnya. Ya dengan misalnya brand-brand yang kita pegang, Epson, Lenovo, XP segala macam kan, bisa kebayang kalau kita ada orderan banyak kita nggak dapat barang bagaimana. Terus sisi lain yang permodalan segala macam, ya purna jual. Nah, yang gini-ginian yang kita dari awal memang udah mempersiapkan. Jadi dalam mesti kuat, rapi, SDM-nya juga tidak ketinggalan. Terus hubungan keluar juga harus ini ya, marketing ya. Tapi keren sudah 23 tahun tuh ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Amin kan. Kembali lagi ke HIPMI ya. Ada kesan khusus nggak waktu di HIPMI itu? Nggak, saya lihat nih kan HIPMI ini kan organisasi yang bagus banget gitu ya. Dari tingkat pusatnya ke daerah-daerah itu kan benar-benar ini ya, terutama silaturahminya itu saya lihat memang bagus ya. Terus networkingnya bagus ya.
menurut Pak Dirut apa sih sebenarnya kelebihan HIPMI itu, apa karakteristiknya apa gitu misalnya HIPMI itu? Kalau saya pribadi perbedaan di organisasi lain ya. Jadi saat saya jadi ketua Apkomindo di Bogor, gaungnya tidak sebesar saya jadi ketua HIPMI. Jadi HIPMI itu kan karena jaringan dari atas bawah itu kuat sekali jaringannya, dan dukungan juga ada ya. Jadi hubungan waktu itu saya mulai masuk hubungan dengan Forkopinda, kita juga mulai kenal, mulai baik. Nah, kalau di Apkomindo kan kenal tapi tidak sedekat waktu di HIPMI ya. Terus karena HIPMI-nya itu memang udah terkenal sih. Udah kuat ya. Iya. Dan masuk ke HIPMI juga agak selektif kan, misalnya nggak semua orang. Pertama dari sisi usia dibatasi, yang kedua yang bener-bener pure dia punya bisnis pengusaha gitu kan. Terus ketertarikan pengusaha-pengusaha muda ini masuk HIPMI juga besar, tinggi sekali kan. Nah jadi di saat kita ada di dalam ya orang-orang pilih. Kira-kira kenapa ya tuh ya? Orang tertarik kenapa ya? Ya mungkin karena faktor kan HIPMI sendiri juga udah ada kan sudah puluhan tahun ya. Dengan lulusannya yang istilahnya bahasanya jadi orang lah ya. Apakah dia jadi menteri, jadi pejabat publik lain, banyak juga jadi gubernur, jadi wali kota kan. Kan itu latar belakang dari HIPMI banyak. Jadi dari faktor itu ketertarikan dari anak-anak muda itu tinggi sekali. Jadi akhirnya di saat kita ketemu dengan orang-orang pilihan, maksudnya ya yang pengusaha, kita mau bikin program apapun jalannya gampang. Karena semuanya dukungan, support segala macam bagus gitu. Jadi waktu saya ketua HIPMI kan kita programnya banyak. Saya lihat semuanya mau bekerja. Akhirnya kita bagaimana kita bisa jadi manajer baik aja. Hanya mengatur aja. Mengatur, oh ini bikin ini, oke, punya ide apa, oke, jalanin, ini jadi penanggung jawab, jalan. Jadi dan mengakomodir kan semua kepentingan, dalam artian ada yang ya biasalah anak muda haluan kanan haluan kiri ya, kita gabung aja semuanya lah. Dan tapi memang saya lihat usaha bisnisnya bagus-bagus ya. Maksudnya saya senang gitu melihat itu anak-anak HIPMI. Nah jadi kita HIPMI itu jaringan kan hampir di semua kota kabupaten ada. Nah itu yang lebih gampang lagi kan. Terus yang kedua, dukungan dari sisi pemerintah daerah juga totalitas. Walaupun kita HIPMI nggak pernah minta dukungan itu, dalam artian bukan dukungan minta proyek atau minta uang kan, tapi minimal kegiatan kita didukung, disupport sama pemerintah daerah. Jadi semua daerah, kepala daerah mendukung, ya akhirnya semua daerah juga berjalan kegiatannya. Waktu jadi ketua, omset naik juga saat perusahaan. Ya kebetulan tahun-tahun itu juga bisnis lagi bagus ya. Jadi ya salah satu faktor ya. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaat. Walaupun saya bisa dibilang semenjak di organisasi tidak terjun lagi di bisnis murni ya. Dalam artian teman-teman mau nego harga ke saya, pasti saya istilahnya kita udah HIPMI itu udah kasih harga spesial price lah. Jadi pasti seperti itu. Keren. Ngobrol. Santai aja. Nah sekarang ini nih kenapa tertarik ngurusin pasar? Ceritanya gimana nih? Ya kalau boleh sekarang jujur-jujuran nih ketua ya. Jadi saya dengar ini adalah 3 tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya. Hari ini ya. Ya. Menjabat sebagai dirut ya. Ya. Jadi kan saya dulu juga bareng hampir selalu ketemu Kang Erik lah, ketua saya kan. Jadi saya beres di HIPMI 2018. Agustus 2018 ditunjuk jadi ketua Festival Merah Putih. Oh iya. Sempat, dan alhamdulillah juga kegiatannya juga berjalan baik ya. Jadi 1 bulan kita ada 26 kegiatan ya, kota kabupaten. Nah setelah itu angan-angan saya sebenarnya di 2019 mau S2. 2019 waktu itu ya. Kan saya udah selesai nih, udah nggak ada lagi beban di mau S2. Tahun itu saya berangkat haji.
sama saya ada keinginan jadi ketua Kadin. Oh iya iya. Jadi dulu ya. Iya, iya. Jadi obsesi saya atau target di 2019 2020 tiga poin itu. Nah, 2019 naik haji ya? naik haji ya. Oh, naik haji ya. Nah, Itu jadi sebelum pandemi ya masih. sebelum pandemi ya. Ah. Jadi 2018 akhir Desember lah, saya lagi sama keluarga lagi liburan di Lampung, di gunung di Liwa. Iya. Nah, waktu itu Pak Wali ya, Pak Wali nelpon katanya dibuka open bidding Oh, iya. apa namanya di Reksi Perumda Pasar Pakuan Jaya ya. Nah, waktu itu saya sampaikan nggak mungkin lah, saya kan lagi punya usaha kan. Oh, Cuman ya waktu itu Pak Wali menyampaikan udah coba dipikirin lah Iya. segala macam. Terus setelah itu ya beberapa tokoh Bogor juga ikut nelpon ya, Iya, iya. nelpon minta Support lah ya. support minta saya juga mau kan. Ya kamu di bahasanya kan kamu di HIMI kan nggak digaji kan. Nah ini Bogor memanggil ya. butuh kamu juga bukan orang Bogor, udah tinggal di Bogor, nikah sama orang Bogor, masa kamu bantu Bogor lah, Iya, kira-kira iya. seperti itu kan. Iya. Nah, akhirnya ya tantangannya akhirnya saya juga ngerasa wah apa yang bisa saya berikan gitu kan. Iya, iya. Ya akhirnya proses ikut seleksi ya alhamdulillah 4 Februari 2019 dilantik jadi Dilantik, ya. di Rut Perumda Pasar Pakuan Jaya. Sebelumnya sih nggak ada pemikiran atau arah ke sana sebelumnya, memang karena ada tantangan yang disampaikan problem di pasar begini, ya akhirnya dengan pengalaman jaringan yang saya Iya. punya ya saya juga ikut tertantang untuk ngambil peran itu gitu. Ya, keren kalau menurut saya. Ya alhamdulillah hari ini kebetulan ya Kang Ering aja Iya. kesini ini pas 3 tahun nih. Iya. Tapi memang ini ya waktu itu nggak kepikiran ya awalnya ya. Nggak kepikiran. Sekali ya. Dan jujur kan proses seleksi itu 1 bulan. Awal seleksi saya sempat hampir mengundurkan diri. Oh. Pertengahan seleksi hampir mengundurkan diri karena ya kalau boleh bercerita di sini juga Kang ya. Ya awal mulanya ya keluarga juga nggak dukung, Oh, nggak awalnya. setuju kan karena istilahnya begini kan saya punya usaha. Usaha ini kita juga lagi membesarkan kan. Oh, oke. Terus tiba-tiba di usaha juga sosok saya juga masih dibutuhkan. Terus Iya. saya nggak ada gimana? Kan pasti kalau dari sisi keluarga kan mempertimbangkan ini yang kamu udah perjuangkan selama ini gimana ceritanya lah kan. Iya, iya. Nah itu yang tantangan sebetulnya. Nah, cuman satu hal yang menarik saya ke pasar Iya. kan waktu saya jadi ketua HIPMI, saya sangat concern terhadap pembinaan UMKM. Iya. Bagaimana? Ada hubungannya Ya, jadi bagaimana dulu kita bentuk HIPMI perguruan tinggi yang saya selesai itu kalau nggak salah sih sekitar 2.600 anggota HIPMI perguruan tinggi kan waktu itu dari semua kampus yang ada. Iya. Nah, ini setelah saya pelajari di pasar itu berapa ribu pedagang, berapa ribu UMKM yang ya kita juga butuh Potensial ya. yang ya mungkin saya juga bisa bantu mereka gitu kan. Apakah dari sisi ilmunya, dari sisi hal-hal lain yang bisa kita memberikan kemudahan sehingga mereka juga bisa hidup lebih baik gitu, bisa naik kelas. Nah ini tantangan saya. Jadi saya melihat HIPMI saya masuk ke pasar nyambung. Nah salah satu faktor itu yang membuat saya lebih semangat. Iya. Ada korelasi ini Iya. ya, terus ada tantangannya di situ ya. Iya. Gimana udah 3 tahun ini ngurus pasar, suka dukanya? Tapi kayaknya Pak Dirut nih energik ya, happy terus saya lihat memang kerjanya luar biasa lagi saya lihat nih, nggak ada waktu nih, pagi siang malam ya. Ya, Itu jadi gimana tuh ngatur? Oh enggak, ininya dulu lah, kesan-kesannya dulu selama 3 tahun nih. 3 tahun ya saya ya pertama masuk kan menganggap ini kan jadi bener-bener Saya ngurus satu aja lumayan pusing. Itu belum aja. Ini berapa pasar nih? 14 pasar gitu ya. Masalahnya beda-beda lagi. Ya, hutan rimba baru kan. Nah, cuman dengan manusia kan. ya urusannya kan. manusia terus masalah kan pas
BUMD ini, Kota Bogor kan ada 4 BUMD ya, PDAM, Pasar, Bank Kota sama PDJT. Iya. Nah, waktu kita masuk Pasar ini termasuk BUMD yang tidak sekarat, tapi juga lagi lemas istilahnya kan. Perform kurang lah ya. Iya, nah itu yang dari sisi internal, eksternal segala macam ya. Jadi akhirnya saya masuk, saya petakan. Ya jujur juga sih Kang, saya nggak tahu serumit itu ya. Gitu ya. Kan saya jujur dulu juga nggak pernah dalemin terhadap BUMD Pasar ini seperti apa. Jadi benar-benar pas masuk pertama nanyain dari sisi keuangannya, dari sisi macam-macam ya. Wah, ternyata saya lihat semuanya bermasalah kan. Ya, tapi kan ada target khusus sama dari Pak Wali atau tantangan khusus? Ya tantangan ya beberapa, ada masa internal dan eksternal ya. Jadi saya lihat akhirnya ya udahlah, bismillah jalanin ya. Dan juga Pak Wali, Pak Wakil, sekarang ya Bu Sekda ya, dulu Pak Sekda ya, juga dukung kami, ya udah. Alhamdulillah kita beresin satu-satu lah. Ya masalah internal dulu, ada masalah pajak lah, masalah macam-macam ya. Nah, kita beresin. Terus masalah hukum, kan pasar ini juga banyak yang bersengketa kan, dengan pihak ketiga, dengan yang macam-macam lah. Ya alhamdulillah sampai hari ini hampir semuanya hampir tuntas. Ya saya sih ini bukan karena kita teman ya. Kalau saya lihat 3 tahun ini sih luar biasa lah. Nantinya capaiannya yang saya lihat juga ya bagus lah kalau menurut saya sih ya. Jadi tantangan kita di awal itu begini Kang, kita punya 14 pasar. Dari 14 pasar ini semuanya peninggalan masa lalu. Jadi hanya beberapa pasar yang sudah direvitalisasi. Sisanya kan udah 30 tahun lebih umurnya ya. Jadi kadang-kadang punya aset di tengah kota potensial, tapi dari sisi pendapatan minus. Karena kenapa? Karena emang kita ngelola pasar tua yang lebih banyak pengeluarannya ketimbang pemasukan. Nah, tapi dari sisi lain kita nggak bisa juga kayak membalik telapak tangan kan, membangun pasar baru, kan butuh proses panjang. Nah, yang kami lakukan bagaimana membuat pasar tua ini juga nyaman. Nyaman buat siapa? Yang pertama buat pengunjung dulu. Pengunjung nyaman, nama pedagangnya juga nyaman berjualan ya. Nah, jadi ini yang kita coba kotak-katik dari pendapatan yang kita dapat walaupun tidak banyak, tapi bisa kita gunakan untuk pemeliharaan ini. Nah, sambil kita menunggu proses bisa pasar ini kita revitalisasi. Nah, revitalisasi pasar kendalanya apa? Ya masalah aset. Selama aset sengketa kita tidak bisa ya? Tidak bisa. Terus yang kedua, terkadang aset dari satu pasar ada sebagian lahan sudah diserahkan ke kita, sebagian lagi belum. Nah, ini baru bisa kita bangun, harus sisa dari ini pemerintah harus menyerahkan dulu. Menyerahkan ini kan melalui proses yang panjang, melalui Perda. Nah, jadi hal-hal ini yang 3 tahun ke sini kami urus. Kasus hukum alhamdulillah selesai. Nah, ini yang masih berproses PMP, penyertaan modal dalam bentuk aset ke Perumda Pasar Pakuan Jaya, sehingga itu clear, bisa kita lakukan revitalisasi. Kalau TU tuh udah clear ya, itu udah dikelola. TU alhamdulillah per Mei 2020 sudah diambil alih. Ambil alih juga ambil alih paksa kan, bukan ambil alih baik-baik ya. Ya karena nggak diserahin dari 2000. Tapi itu juga 14 tahun lalu. Saya prestasi lah itu Pak Dirut. Ya, saya kan mengikuti juga ya. Ini nggak beres-beres gitu ya, tapi ya alhamdulillah. Ya itu pasar TU udah kita ambil alih, dan sekarang juga jadi ya kita mulai kelola lah. Mulai PJU-nya kita rapiin, jalannya kita mulai rapiin kan, bertahap kan. Walaupun dari sisi aset masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kita hanya masuk di pengelolaan aja ya. Ya. Karena biar bagaimanapun kan pasti kan itu untuk kebaikan ya. Kan mungkin yang belanja di situ kan masyarakat kita juga. Kan sekarang yang paling banyak komplain kan selama ini gimana sih pemerintah nggak turun tangan gitu kan. Masalah sampah, masalah kebersihan, masalah penerangan segala macam lah. Ya sekarang udah diambil alih Pemkot ya, di bawah kita yang jadi operatornya ya.
ya bertahap kita rapidkan pelan-pelan. Kalau kontribusi terhadap PAD udah lumayan. Udah ya, karena Lumayan jadi meningkat terus ya. ya jadi awal tahun kita pegang perusahaan ini kan kalau hitungannya jadi lagi minus ya. Iya, minus. Dari sisi hitungan tutup buku akhir tahun Iya, rugi, terus ada hutang pajak yang lumayan besar ya. Iya. Ya alhamdulillah tahun pertama kami menjabat perusahaan ini sudah menguntungkan. Jadi tahun pertama kita udah bisa memberikan PAD buat PAD, ya. Kota Bogor. Iya, iya. Ini Pak Dirut banyak yang nanya ke saya itu masalah surken ya. Iya. Surken tuh mau diapain sih gitu maksudnya? Biar masyarakat tuh maksudnya dari segi penataan itu ininya PD Perumda itu apa sih? Iya ya. Jadi saya kesempatan ini juga sedikit memberikan penjelasan ke ini lagi ramai juga kan di 2 hari ini. Iya. Plaza Bogor mau jadi parkir, nanti pedagang mau dikemanain. Iya. Nah, ini perlu diluruskan ya. Iya. Jadi pemerintah itu tidak akan mengalihfungsikan pasar sebelum pedagang itu dipindahkan, Benar-benar ini ya. diamankan ya Diamankan. istilahnya. Jadi yang kita lakukan apa? Proyek besarnya membangun dulu 2 pasar. Nah, pasar Sukasari dan pasar Jambu 2. Nah, jadi Sukasari itu ada lahan 7 ribuan meter, di Jambu 2 ada lahan 1,3 hektar. Nah, jadi dua titik ini yang akan kita bangun pasar. Jadi bangun pasar Sukasari, tujuan nanti untuk menampung para pedagang Sukasari. Pasar ini berupa kios-kios ya. Kita bicara. Iya, nanti kita kan sekarang masih hamparan, ada beberapa bangunan kan. Nanti bangunan itu dirobohin akan dibangun bangunan baru. Iya. Nah, nanti bangunan baru ini yang Sukasari untuk menampung pedagang Sukasari dan memindahkan pedagang dari Plaza Bogor. Nah, itu yang Sukasari. Nah, kita bangun Jambu 2 untuk menampung pedagang Jambu 2 sendiri dan next memindahkan pedagang yang ada di Pasar Bogor. Jadi nantinya 2 pasar kita memang akan alih fungsi. Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Iya. Tapi kalau pertanyaan seakan-akan kan kalau di pemberitaan 2022 akan dialih fungsi, enggak ya. Jadi prosesnya masih panjang. Jadi masih panjang. Jadi bangun dulu 2 pasar, memindahkan, baru alih fungsi. Oh gitu. Jadi nanti 2 pasar ini akan jadi yang di belakang akan jadi gedung parkir yang Pasar Bogor. Oh di situ. Akan jadi gedung parkir, nanti akan terintegrasi itu gedung parkir, ke depan nanti akan ada taman yang plazanya ya. Iya. Plaza ada taman, di situ ada pusat makanan kuliner dan itu bisa ada akses lewat bawah ke kebun raya. Nah, jadi itu akan jadi muka. Yang belakang itu yang waktu itu direnov ya? Ya, Itu ya? Iya. Itu yang mau jadi tempat parkir ya? gedung parkir itu Pasar Bogor ya. Iya. Nah, jadi memang ke depan kan kawasan Surya Kencana itu kan sekarang juga ada pembangunan yang menggunakan dana PEN, perapian jalan roda, pedati, lawang sketeng, Rangka Gading. Nah, itu akan dipercantik. Jadi kawasan Surya Kencana ya mirip-mirip next nanti akan mirip Bandung itu Braga lah kan. Gitu ya. Ya, tapi kita lebih ke konsepnya Chinatown ya. Ya. Itu targetnya kapan tuh? Kalau rencana kami membangun 2 pasar ini dimulai dari 2022. Ya. Nah, tapi Tahun kami ini juga berarti ya tahun ini kami juga, tapi jujur juga sih kendala kami belum selesai di proses Perda. Kalau Perda ini selesai awal-awal tahun ya mungkin pertengahan tahun kita bisa segera eksekusi. Jadi Perdanya dulu. Ya. Nah, jadi bangun. Nah, harapannya sih mungkin 2023 akhir sudah bisa kita pindahkan 2 pasar tersebut ke Jambu 2 dan Sukasari. Jadi tantangan dan target dari Pak Wali memang sebelum akhir periode 2024 jadi sudah mulai bertahap alih fungsi 2 pasar tersebut. Ya mudah-mudahan lancar deh tuh. Ya, amin. Masyarakat Bogor berharap kedua pasar itu memang lebih nyaman ya nantinya ya ke depannya ya.
tantangan terbesarnya apa sih jadi dirut Perumda itu? Ngurus pasar itu apa sih? Tapi kelihatannya enjoy aja nih ya. Ya. Dirutnya ya. Saya kenal dulu, dari dulu tuh kenal kepala pasar tuh kayaknya, mukanya itu kan. Tapi kalau Pak Muzakir nih aja nih. Ya, saya mencoba. Ya walaupun ya terkadang suka ya ada demo-demo gitu ada. Ya kan di pasar yang ada. Tadi saya sampaikan mulai dari kita problemnya dengan hukum, dengan regulasi yang ada kan, terus dengan manusianya apa ya, premannya kan, semua kepentingan ada di pasar, semua warna ada di pasar kan. Jadi ini tantangan bagi kita. Kadang kebijakan kita secara aturan regulasi yang ada udah benar, tapi kan tetap aja yang namanya, misalnya kita bicara PKL, apa tuh namanya, implikasinya ya, dinamikanya ya. Mereka kan ada hal-hal yang mereka nggak suka, pasti arahnya kemana? Pasti demo. Ya kita cobain lah, tapi yang pasti sih karena saya juga latar belakang juga kita pengusaha kan saya selalu sampaikan baik ke pedagang maupun ke para PKL. Saya itu sama kayak bapak-bapak, saya bilang bapak-bapak ibu itu sama kayak saya. Saya itu nasibnya dari dulu itu emang jualan juga gitu kan. Iya kan? Kan sama, mereka jualan baju, saya jualan komputer. Saya bilang kan sama-sama, kita sama-sama penjual. Jadi nasib mereka bagaimana saya paham betul. Dan kita juga nggak mungkin menindas atau sewenang-wenang ke mereka kan. Nah sebenarnya makanya lebih banyak dari awal kita coba persuasif kan, ngajak mereka, misalnya di saat ada relokasi kan, pemindahan mereka, yang kita lakukan kan bukan kekerasan, kan kita tidak pernah pakai preman bla 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 segala macam atau langsung mengungsi kan, kita coba duduk bareng memberikan solusi. Tapi yang namanya solusi kan tidak semua juga bisa menerima, karena kan di situ ada unsur-unsur bisnis lain Kang. Jadi misalnya di saat pemindahan satu kawasan, dari sisi pedagangnya bisa menerima dengan sangat baik. Misalnya dia dipungut biaya di luar 70.000, masuk pasar hanya 15.000 misalnya. Seneng nggak? Seneng. Tapi ada yang nggak seneng nggak? Ya ada. Yang mungut yang 70.000 ini kan nggak seneng kan? Nah, jadi ini tantangan kan. Nah, tapi dari sisi kita, yang penting kita mikirin pedagang dulu, bukan yang oknum ini. Nah ini oknum ini rata-rata bisa diselesaikan. Bisa ya, alhamdulillah kan mulai. Kalau bicara PKL kan memindahkan yang dulu di Otista, itu udah 20 tahun, memindahkan jalan roda. Kadang-kadang juga kita terharu juga Kang, setelah kita memindahkan PKL masukin ke dalam pasar, pemilik ada nggak sih perasaan itu? Ada Kang, pemilik ruko ini yang ada yang 20 tahun, 23 tahun rukonya sudah ditutup sama PKL ini, nangis Kang. Jadi alhamdulillah saya baru bisa lihat matahari. Kebayang Pak katanya, 20 tahun saya berjualan, tiap hari bau kencing, sampah saya yang beresin, saking nggak enaknya mereka jualan di depan ruko saya yang permisi sama mereka. Wah itu luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah kan sekarang walaupun di daerah mana tuh? Jalan roda ya? Iya, yang paling parah tuh jalan roda. Kan sekarang rapi kan. Jalan roda, Pedati, Lawang Seketeng. Ibaratnya dia mau masuk aja susah kali pakai kendaraannya. Jadi dia punya rukonya ditutup, ada PKL, udah belasan tahun berjualan. Kalau si pemilik ruko mau masuk ke dalam ruko minta izin, Pak, permisi Pak. Jadi tapi itu saya salut tuh, benar saya. Saya kalau lihat sekilas dulu, ini rasanya nggak mungkin ini dipindahin ini ya. Tapi ternyata bisa juga ya. Bisa. Itu apa tuh ininya? Ya, yang pertama sebelum kita mindahkan kita cari solusi dulu Kang. Dalam artian solusi ya. Solusinya itu kita memindahkan mereka. Kalau kita misalnya nggak ada solusi, kita langsung hajar. Misalnya kekerasan nih, Pol PP turun langsung tempatnya dihancurin segala, pasti ribut. Tapi kalau kita siapkan dulu tempat, tokoh-tokohnya kita ajak, ini loh pindahin, 6 bulan kasih gratis dulu. Nah, tapi efek dari yang lain kita kadang-kadang babak belur juga kan. Kalau BUMD ini kan pertama pelayanan publik, yang kedua harus menguntungkan kan. Cari profit ya. Cari profit, tapi terkadang sosial udah jauh lebih tinggi ini kan. Cuma kadang-kadang orang lain nggak melihat dari sisi itu. Misalnya contohnya dengan teman-teman dewan, kita ceritain di awal proses, tapi di akhir
loh kok kamu untungnya nggak gede ya? Nah, walaupun dulunya udah diceritain, kita bantu ini nih. Ini kan program kesejahteraan umat juga kan. Nah, tapi tantangan lah buat kita. Tapi yang pasti kita siapin dulu tempat layak buat mereka berjualan. Apa yang bisa kita berikan dulu kemudahan ya. Nah baru kita pindahkan. Jadi di saat pindah, kalaupun istilahnya dia mau bawa kemana pun nggak mungkin menang lah istilahnya. Orang yang udah ada tempat pindah kok. Bukan mau ngusir, tapi kayaknya saya lihat ini nggak henti ya. Beres ini ada lagi segini ya. Nah memang ini ini Kang tantangan kita kemarin pas pandemi. Nah saya ingat betul malam takbiran Idul Fitri 2020 Kota Bogor itu PKL itu sudah sangat rapi. Hanya beberapa titik lagi yang concern kita mau rapiin. Pedati, Lawang Seketeng, Jalan Roda itu clear, udah nggak ada PKL. Nah tapi di saat masuk PPKM agak dilonggarkan. Tim Pol PP juga fokusnya udah mulai ke yang lain ya. Jadi nggak terlalu ini. Akhirnya mulai muncul 1, 2 yang kadang-kadang PKL ini kalau nggak dijaga kan, yang jualan di dalam jualan lagi di jalan, saat numbuh satu segala macam. Nah ini makanya kita mau rapiin lagi rencananya di pertengahan Februari ini. Iya saya lihat kan beres ini pindah lagi ke Malabar, pindah kemana lagi, ada aja ya terus ya penataan ini ya. Iya. Jadi memang tantangan ke depan tiap kawasan itu harus ada petugas. Ya kayak di luar negeri lah. Orang takutnya emang karena ada yang jagain kan. Nah, apalagi di Indonesia kan. Kalau sistem udah berjalan hanya sasar CCTV aja orang udah kesadaran ini kan. Tapi kan kita masih jauh ke sana. Ya sekarang harus ada orangnya dulu kan. Jadi misalnya satu kawasan, satu jalan, ya ada petugasnya. Ya petugas lalu lalang aja. Nah, sambil nanti misalnya petugas 4 orang. Nanti dirasa dikurangi lagi 3 orang, kurangin 2 orang. Bila perlu nanti udah nggak perlu orang, hanya CCTV aja yang memonitor kan. Nah tapi kan butuh proses. Di tahap awal di kita memang butuh orang yang buat ngejagain. Kalau batasannya apa sih tuh yang jadi tugas dari Perumda itu? Misalnya kalau di mana ada penjualan PKL itu pasti tugas Perumda? Sebetulnya enggak juga ya? Enggak juga. Jadi karena memang sampai sekarang kita tidak ada kawasan pasar. Yang ada wewenang kami sebetulnya. Wewenang kami adalah di sertifikat tanah yang diserahkan ke kita. Jadi misalnya kalau bicara satu pasar luasannya tanahnya 7.000, jadi wewenang kami itu hanya di dalam pasar itu yang seluas 7.000. Itu aja ya. Itu aja. Nah ini juga jadi jadi tantangan sebetulnya Kang. Tantangannya apa? Tantangannya itu kita membedah pasar itu tidak hanya di dalam pasar, kan kawasan. Nah ini yang lagi pembahasan di level pimpinan sama OPD terkait. Bagaimana ini bisa diberikan kepada Perumda, karena itu yang kita minta. Bagaimana kita bisa nata PKL di depan pasar kita kalau kita tidak punya wewenang? Bagaimana kita bisa menata perparkiran, kita nyiapkan sarana parkir yang ada di dalam gedung kosong tapi parkir di jalan raya. Jadi hal ini yang kita butuh penataan pasar dalam kawasan. Kayak contoh misalnya di dekat sekarang sih udah tutup ya, kayak di depan dulu ada di Presiden Teater itu kan ada pedagang situ. Iya. Nah, sekarang sih udah tutup sih. Ya itu Presiden masih di PD Perumda juga. Nah, gitu-gitu. Kita sebenarnya sih tidak, saya jelasin, kita sebenarnya tidak punya wewenang untuk memindahkan PKL. Tapi karena kita bagian Perumda ini bagian dari Pemkot dan tempat yang memungkinkan pemindahan PKL itu adalah di dalam pasar, maka kita kaitan di situ. Itu ya. Nah, jadi kalau PKL itu memindahkan mereka nggak wewenang di kita. Cuman ya saya sedikit melihatnya di luar konsep itu, karena kenapa dulunya nggak bisa? Jadi misalnya Pemkot lagi ngerapihin ini nih, berarti Perumda tolong siapin nih. Ya. Nah, ini mau relokasi berapa puluh pedagang gitu kali ya. Nah, dulu kan saya lihat kenapa nggak bisa, karena kan PPJ Perumda ini kan selalu di belakang. Nah makanya pas mulai penataan PKL, saya minta ke Pak Wali, kita berikan ruang kami lebih besar. Kami bisa ketemu dengan pedagang, bukan hanya kita duduk manis di dalam pasar,
dinas terkait yang memindahkan itu saya lihat tidak akan kejadian. Nah, maka dengan pengalaman misalnya saya dulu di organisasi kan, jadi saya minta ruang, saya bisa ketemu dengan akses dengan PKL, kita bisa ngobrol, negosiasi, ajak mereka ngopi dulu kan, baru kita ngomong dipindahkan tempatnya bagus loh, misalnya seperti ini kan, walaupun sebenarnya kan nggak wewenang kita, cuma karena pimpinan mempercayakan, jadi beberapa kawasan penataan kita bikinin seperti itu, dan alhamdulillah berhasil ya. Ya kalau dulu kan kayak ada stigma ya, kalau ngurus pasar itu kan harus, kalau dulu kan ada mantan tentara ya. Tapi ini juga dulu cita-cita tentara, ya kan. Tapi ditangani profesional bisa juga ya ternyata ya. Yang penting ada itu lah ya, komitmen ya. Ya, yang penting sistem lah ya. Yang penting komitmen dan jangan bermain di situ kan. Ya. Iya kan? Iya. Kalau dulu kan kayaknya nanganin pasar mesti ada jijo premannya dikit lah. Iya. Kan? Ya. Dengan ya kalau saya sih tegak lurus aja Kang. Dalam artian kita mau memindahkan PKL, ya kita pertama berikan solusi dan jangan pernah bermain di situ. Ya lapaknya diperjualbelikan lah, narik uang dari PKL segala macam kan. Nah itu yang dari periode kami ya kami haramkan yang begituan kan. Jadi kalau di teman-teman Perumda Pasar Pakuan Jaya, saya sampaikan dari awal, yang bermain seperti ini ketahuan bisa saya buktikan hanya satu, mengundurkan diri atau saya pecat. Nah itu. Jadi ini juga jadi tegaskan. Karena kenapa? Kalau enggak akan selesai. Bisa kebayang kalau petugas kita di lapangan perapian kawasan, mereka sudah dibayarin rokok lah, dikasih uang 50.000 lah, 100.000. Kalau udah kejebak hal begini nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin bisa tertib kan? Dia nggak bisa tegas juga. Ya. Jadi ini yang di internal kita udah harga mati itu kan. Tapi keren. Kalau ini gimana tuh? Kalau ngebagi waktu gimana nih antara kerjaan sama keluarga? Kayaknya banyak di luar kayaknya. Iya, semenjak di pasar ya apa ya Kang? Rambutnya tambah putih ya, sama tambah ke belakang ya pasti. Ya karena memang tantangannya banyak, yang saya juga totalitas sih ya. Totalitas. Jadi dulu di organisasi totalitas, masuk pasar ya alhamdulillah ya totalitas juga sampai sekarang ya. Jadi emang waktunya ya dari pagi sampai malam. Jadi rata-rata pulang malam ya? Iya, saya jarang banget kayaknya bisa dihitung jari pulang di bawah jam 9 malam ya. Jarang ya? Jarang. Pagi pasti udah keluar tuh? Pagi keluar. Jam berapa keluar? Jam 7:30 biasa udah jalan. Lu jalan? Udah. Ya kalau nggak ada rapat jam 7 ya, kalau rapat jam 7 ya lebih pagi lagi ya. Luar biasa. Jadi malam ya, belum Sabtu Minggu dipanggil Pak Wali. Jadi kalau sama keluarga ya sisa kalau nggak ada agenda ya biasa Minggu ya sama keluarga. Ya alhamdulillah bisa memaklumi lah. Sisa yang periode ini ya, sisa yang 2 tahun ini apa ini yang mau target yang mau diselesaikan? Target kami di 2 tahun terakhir sih ya alhamdulillah yang dua yang internal sih alhamdulillah udah mulai baik ya, udah sangat baik, kinerja semangat teman-teman udah bagus, sisi pendapatan kita juga udah membaik ya. Jadi target kami sisa di 2 tahun ke depan, yang pertama bereskan perda yang belum turun, yang kedua tantangan kita membangun. Itu perda apa sih tuh? Sorry. Penyertaan modal berbentuk aset. Ya. Jadi kita tahun ini akan bangun banyak pasar kan. Jadi misalnya aset ini milik Pemkot ya? Iya. Disertakan modal ke Perumda gitu ya? Kurang lebih gitu ya? Iya. Jadi misalnya yang tadi saya ceritain, ada satu lahan luasannya 7.000, 5.000 udah diserahkan, 2.000 belum diserahkan. Berarti 2.000 ini kan masih asetnya Pemkot yang pembukuannya belum dicatatkan ke Perumda kan? Nah ini harus diserahkan ke kita, bentuknya harus bentuk perda. Ini nanti targetnya semua di penyertaan modal kan? Yang kita minta sekarang yang belum selesai hanya 4 pasar. Yang pertama Plaza Bogor, yang kedua ada di Sukasari sebagian, Taman Kencana sebagian, sama Jambu 2 sebagian. Jadi Jambu 2 itu 1,3 hektar, 6.000 udah di kita, 7.000 masih di Pemkot, yang Angkahong dulu kan.
Nah ini lagi proses ya. Proses, ya. Nah proses ini perdanya turun, kita bisa bangun pasar. Dan tahun ini kita akan bangun Tanah Baru kan udah selesai, tinggal perapian sedikit lagi. Yang kemudian Merdeka. Tanah Baru sih kan nambung pedagang lama kan. Ya, Merdeka juga mau revitalisasi, Pamoyanan revitalisasi, Cumpok pada suka revitalisasi. Jadi ada beberapa pasar yang kita bangun menggunakan dana kita, dan ada beberapa pasar yang kita bangun menggunakan dana PMP. Jadi dana PMP itu Merdeka, Sukasari, Jambu 2. Jadi 3 pasar itu kita akan bangun di tahun ini menggunakan apa namanya beauty contest, ya BOT dengan pihak ketiga. Kalau menjaga kebugaran apa tipsnya? Minum kopi Aceh. Harus menjaga kebugaran semua silaturahmi. Silaturahmi ya. Dengan silaturahmi ketemu Kang Heri, senyum. Luar biasa nih. Sama olahraga. Koneksinya itu patut dicontoh buat anak-anak muda nih. Olahraga rajin ya. Olahraga masih lah, walaupun udah mulai rada kadang kurang naik, kadang turun kan gitu kan. Bobat masih bobat aktif, masih bobat. Kita juga tiap minggu masih ini kan jalan kaki, Sunday walking ya. Masih. Ada ini enggak? Ada passion ke politik enggak? Sampai sekarang sih belum ya. Jadi banyak juga yang bertanya kan. Ini banyak yang nanya itu. Habis dari pasar mau kemana? Saya bilang kalau garis tangan kadang-kadang kita nggak bisa menghindar kan. Ya contohnya dulu saya pingin ada keinginan jadi ketua kadin, jadi dirut pasar gitu kan, di luar kemampuan nalar kita kan. Jadi kalau misalnya itu sih udah saya persiapkan sebetulnya. Benar. Kan? Jadi begitu jadi dirut agak kacau tuh dunia ininya tuh. tapi ya semuanya ada hikmahnya ya. Jadi yang penting kan berbuat baik kan. Kalau saya sih mikir, wah mungkin tantangannya saya nggak dulu ke kadin, pengen membangun kadin kan, tapi diamanahkan ke pasar ya membangun pasar kan. Penting niat kita baik kan. Nah jadi ke depan saya juga belum tahu. Yang pasti kan potensinya saya kemana beres misalnya di pasar. Yang pertama ya balik ke habitatnya. Kan toh saya kan di perusahaan mengundurkan diri saya jadi hanya pemegang saham kan. Kan di usaha saya nggak boleh jadi direksi atau komisaris. Nah memungkinkan balik ke situ ataupun saya lalang buana di BUMN BUMD. Ya ada juga sih Kang beberapa tawaran ya. Di BUMD lain ataupun di BUMN juga ada yang ngajak gitu kan. Nah ini tantangan juga kan. Kalau misalnya bicara, walaupun saya dulunya juga nggak pernah berkiprah di perusahaan lain ya, tapi kan dengan pengalaman 3 tahun ya jadi tantangan juga kan, dan memungkinkan juga misalnya apakah lanjut lagi, belum selesai nih target-targetnya di pasar, memungkinkan juga lanjut ataupun ya potensi ke politik ya ada aja kan, nggak bisa kita pungkiri kan, ikut air aja. Tapi yang pasti ya saya juga bukan orang politik, nggak terikat juga dengan partai manapun ya. Nah, jadi sekarang kalau ditanya mau ngapain, saya akan selesaikan 2 tahun sisa masa saya untuk menyelesaikan PR-PR yang belum selesai di pasar. Tapi ini kisah sangat inspiratif Pak Dirut ya. Jadi ini mudah-mudahan ditonton juga kan sama anak-anak muda ya, mahasiswa-mahasiswa saya ya. Jadi seorang perantau, seorang muzakir merantau ke Bogor ya, tanpa ya mungkin nggak begitu banyak kenal orang ya kan, kemudian memulai suatu usahanya juga sekarang udah 20 tahun lebih ya, dan kemudian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, itu luar biasa keren. Ada tips buat anak-anak muda supaya bisa survive lah. Jadi karena latar belakang dari saya juga pengusaha ya, walaupun sekarang di BUMD ya saya tetap mengajak ya bicara kalangan muda ya bicara. Atau mungkin tipsnya nikahi dulu orang setempat gitu kali ya, biar aman ya. Gitu kali ya.
Enggak ya, bukan bercanda. jadi jadi kalau saya sih mengajak ya anak-anak muda ya harus keluar dari cara berpikir kebiasaan. Kebiasaan misalnya kuliah nih, lulus mau kerja di bank, mau kerja ini. Jadi kan kalau ditanya di survei kan kalau masih mahasiswa pasti 90% cita-citanya bekerja di perusahaan yang besar atau jadi PNS segala macam ya. Jadi rata-rata itu ya. Rata-rata itu sampai sekarang masih kah? Masih. Jadi memang disayangkan ya. Padahal kita berharap 60% kalau ditanya, wah saya pengen jadi pengusaha. Jarang tuh yang gitu. Jarang. Nah, ini yang harus kita tanamkan bahwa itu pilihan juga kan. Pilihan yang mulia ya hanya bagaimana proses ke sana kan. Nah, ini ada senior-senior yang sudah jalan duluan kan bisa memberikan kisi-kisinya kan. Ikut organisasi, di HIPMI, di Kadin segala macam, masuk mulai belajar kan. Jadi saya tetap berharap yang lulus misalnya yang mahasiswa akang itu harus jadi pengusaha. Karena ya mudah-mudahan setelah nonton ini kan termotivasi ya. Jadi tantangannya itu. Yang penting belajar aja. Belajar apa? Bukan belajar kita jadi pegawai, tapi belajar kita jadi pengusaha. Butuh proses, tapi insya Allah saya mungkin kalau pindah ke suatu tempat belum tentu bisa survive kayak Pak Adit kali. Ya itu kan luar biasa kalau menurut saya. Nggak semua orang bisa juga. Ya kan? Tapi itu mungkin mesti menikahi orang setempat dulu kali. Jadi kata kunci pagi ini itu ya. Nikahin orang Bogor ya. Oke Pak Dirut, mungkin sangat menarik sekali perbincangannya. Masih banyak sih yang pengen saya tanyakan, tapi mungkin lain waktu kita bisa ketemu. Siap. Kapan aja siap kan? Iya, terima kasih. Saya sangat berterima kasih sekali Pak Dirut bisa hadir ya. Saya pikir wah sibuk nih ya, tapi ternyata nggak pernah berubah kayak dulu, masih humble, down to earth ya, dihubungi juga nggak susah. Ya mudah-mudahan terus sehat Pak Dirut. Amin. Sama-sama kan. Terus moncel Pak. Amin. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Thank you for sharing ya. Kita sama-sama ketemu lagi kapan. Oke guys, tadi perbincangan saya dengan sahabat saya yang luar biasa sekali. Saya panggil Kang Muzakir aja karena udah jadi orang Bogor ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Ya, jaga prokes ya guys ya, hati-hati di rumah karena ya Omikron juga lagi sangat tinggi nih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.